Bicara kita yang berikutnya, ada Mbak Eka Satriana udah siap di seberang sana untuk membawakan materi yang berikutnya. Assalamualaikum Mbak Eka. Ya, Waalaikumsalam. Oke, Mbak Eka Suaranya udah siap jelas? banget dong ya? Oke, insya Allah siap. Oke, Mbak Eka dipersilahkan, monggo. Ya. Semangat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you kesempatannya Pak Roni. Oriflame yang hari ini adalah hari ketiga dari Train for Trainers kita. Subhanallah ya teman-teman ya, dari hari pertama, hari kedua, bahkan hari ini kayaknya udah banyak banget ya catatan kita gitu ya, tips best practice langsung dari para top 15-nya Indonesia. Saya kebagian di agak penghujung ya, 2 dari penghujung leader terakhir yang akan sharing. Mudah-mudahan masih banyak yang menyimak ya, karena biasanya nih kalau udah bagian ujung nih udah banyak yang terdistraction gitu ya, jadi udah ada yang udah ngerjain yang lain gitu ya, atau malah ketiduran gitu ya di tengah training. Mudah-mudahan masih banyak yang nyimak ya. Oke, lanjut slide-nya Pak Roni. Nah teman-teman, saya kebagian sharing bagaimana social selling ini adalah kemampuan bagaimana bicara tentang hubungan ya. Pertama, dikatakan jangan menutup penjualan, buat hubungan jangka panjang berdasarkan kepercayaan ya. Maksudnya apa? Maksudnya teman-teman, kita berjualan itu bukan sekedar jualan ya. Ibaratnya gini, seorang pedagang kaki lima ya, dia jualan gelar lapak di pinggir jalan, kemudian ya target dia adalah yang penting dagangan saya laku, saya nggak peduli siapa yang mau beli, dari mana pembeli itu gitu, yang penting dagangan saya laku. Nah kalau kita sebagai seorang brand partnernya Oriflame, kita sebagai seorang beauty influencer, sebagai seorang beauty entrepreneur, kita nggak hanya sekedar jualan, nggak sekedar jual tender care atau jual parfum, tapi justru dengan jualan ini tuh sebagai gerbang awal kita buat menjalin hubungan ya, yang nantinya membuat pelanggan kita tadi percaya gitu ya, akhirnya loyal sama kita. Nah, saya mau kasih cerita bagaimana efek sampingnya ya kalau kita bukan hanya sekedar jualan, tapi membangun hubungan interaksi seperti yang sudah dijelaskan seperti Mbak Wita. Ada salah seorang pelanggan ya, dia tadinya hanya membeli Optimals Even Out karena beliau seorang ibu rumah tangga yang bekerja yang mungkin sinar matahari atau apa gitu ya selama di perjalanan, sehingga punya flek-flek hitam. Nah, dia beli Optimals Even Out ya, kemudian setelah beli ya kita jalin hubungan gitu ya, tanya gimana Mbak, udah dicoba krimnya gitu ya, kemudian berapa hari kemudian juga tanya terus, misalnya dia ada keluhan, Mbak kok rasanya kayak berminyak ya atau begini begitu ya, kita tanya terus sampai akhirnya setelah 1 bulan kita tanya lagi gitu ya, selalu berhubungan gitu ya lewat WhatsApp atau Facebook, dan kemudian dia cerita kalau hasilnya even out-nya itu bagus banget ya, jadi flek-flek hitamnya memudar. Di sini dia merasa puas. Kemudian dia krimnya habis nih. Kemudian dia repeat order lagi ke kita. Karena tadi kan dia sudah nyaman sama kita, dia sudah trust. Kemudian kita bisa tawarin teman-teman untuk dia join Oriflame supaya mendapatkan harga member. Dari sana kita tawarin lagi ya, follow up lagi, mau nggak Mbak ikut trainingnya, walaupun kita tahu dia tadinya hanya sebagai customer, hanya sebagai user, ternyata setelah training dia tahu ternyata ada peluang bisnisnya di Oriflame, sampai akhirnya ya tadi teman-teman dia menjadi seorang leader di Oriflame. Jadi itu ya efek samping positifnya kalau kita bukan hanya sekedar jualan ya. Oke, poin kedua adalah peduli pada customermu, pelangganmu, dan ciptakan hubungan dengan yang baru. Kita perlu mengedukasi ke teman-teman kita, ke orang lain ya yang belum join Oriflame, bahwa berbeda loh kalau mereka membeli produk Oriflame sama kita sebagai brand partnersnya Oriflame dengan kalau mereka beli di marketplace. Kalau mereka beli di marketplace, mereka beli skincare nih gitu ya, ya udah beli, oke lah, mungkin harganya yang jual di marketplace yang ilegal itu harganya lebih murah, tapi ketika mereka ada komplain atau produknya misalnya diterima rusak ataupun misalnya ternyata udah expired, si penjual biasanya
si pembeli biasanya nggak bisa gitu ya konsultasi, nanya gitu ya, misalnya gimana nih cara pakainya, kok begini, kok begitu gitu ya, terus-terusan gitu ya, karena hanya sebagai marketplace ya udah jual-jual gitu ya, jadi nggak ada hubungan. Nah, berbeda, kita harus nilai plusnya kalau kita berjualan, ada orang beli sama kita, ya kita tadi seperti penjelasan Mbak Wita gitu ya, kita jalin silaturahmi kita terus gitu ya, mengadakan komunikasi sama pelanggan kita, itulah kelebihannya. Nah, kemudian dapatkan pelanggan baru dari meeting secara langsung atau lewat media sosial. Kalau ditanya, Mbak, berarti untuk dapetin pelanggan baru apakah secara offline, apakah secara online? Teman-teman, kalau saya menyarankan jangan membedakan atau memilih salah satu, tapi jalani dua-duanya ya, jabanin, yaitu offline langsung secara langsung maupun secara online. Saya mau cerita tentang ibu saya gitu ya. Dia seorang dulunya sekarang udah pensiun, dia adalah seorang guru PNS yang di samping mengajar dulu juga dia berjualan, jualannya banyak, nggak punya toko teman-teman. Jadi jualannya tuh ya itulah dari arisan, dari pengajian, dari tempat dia bekerja gitu ya. Nah, yang dia lakukan adalah saat dia pengen nih, dia punya jualan nih jilbab-jilbab, dia pengen jualan di acara arisan atau pengajian. Nah, itu jilbab jualannya itu salah satu jilbabnya itu dia pakai, teman-teman ya. Jadi saat dia datang ke arisan, kemudian ketemu dengan orang-orang nih gitu ya, baik yang dikenal maupun yang baru gitu ya. Mereka kan nanya tuh, "Ih, bagus banget jilbabnya, Bu In," gitu ya. Ibu saya langsung jawab tuh, kata, "Mau lihat nggak nih? Saya bawa nih," katanya jualan. Nah, di sana dia gelar lapaknya ya. Jadi di sini kelihatan ya, orang akan lebih tertarik kalau si penjual menggunakan barang jualannya ya. Kadang saya heran gitu ya, dia berangkat pergi arisan atau pengajian pakai jilbab warna merah ya si ibu itu, terus pas pulang, loh kok jilbabnya udah ganti Bu? Emang tadi jilbabnya kemana gitu ya, saking pelanggan barunya tadi pengen jilbab yang dia pakai gitu ya, dia harus merelakan jilbab yang dia pakai. Padahal dia udah bilang nih sama aja nih, yang barunya nih masih di plastik gitu ya, tapi pelanggannya tuh pengen yang dia pakai. Nah, kita belajar nih sebagai brand partnersnya Oriflame ya. Kalau kita pengen dapat pelanggan baru, kita harus pakai produknya Oriflame ya. Bila perlu nih, kalau kita pergi di dalam tas kita tuh selalu ada nih produknya Oriflame ya, entah itu tender can yang kecil gitu ya, atau hand cream gitu ya, yang kapanpun misalnya lagi nunggu di ruang dokter ataupun misalnya lagi nunggu anak sekolah ya, kita bisa oles-oles gitu ya. Biasanya kan orang di sebelah kita akan kepo tuh apaan tuh gitu ya. Kalau kita udah mulai kenalan, kita bisa lihat ini loh, dia langsung bisa coba langsung. Di sini kita bisa mendapatkan pelanggan baru, atau bisa dapat pelanggan baru dari beauty demo ataupun acara-acara beauty meetings yang seperti kemarin Mbak Ena jelasin gitu ya. Nah, kemudian teman-teman tindak lanjuti referensi dan perbesar daftar kontakmu dengan beberapa nama setiap harinya ya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lanjut Pak Roni. Nah, daftar kontak harus selalu bertambah. Tadi jelas banget Mbak Fonita udah jelasin dari sisi online-nya, dari sisi bagaimana caranya memaintain, mendapatkan daftar kontak baru terus ya. Bagi kita pebisnis social selling ini ya, business people, yang jelas kita butuh orang-orang baru terus masuk dalam jaringan kita atau sebagai pelanggan kita. Bank nama ya, daftar kontak ini teman-teman, ini adalah aset kita ya. Kenapa harus selalu bertambah? Ya karena semakin banyak daftar kontak kita, akan semakin kemungkinan kita closing, mendapatkan pelanggan atau downline rekrutan akan semakin tinggi ya. Saat kita baru join ya, dan kita memutuskan bahwa kita pengen serius bisnis Oriflame. Artinya kita perlu mengajak orang-orang baru untuk masuk ke dalam tim kita. Saat kita mulai berjualan juga pasti ya, pertama kali yang kepikiran itu adalah pasti orang-orang yang terdekat sama kita ya. Pengalaman nih kayak saya atau kayak Mbak Ni ya. Dulu dia mungkin pertama-tama yang diajak adalah Mbak Desak ya sebagai sahabatnya, atau Cilana mengajak adiknya Cynthia gitu ya. Karena apa teman-teman? Kenapa? Ya karena lebih mudah kita menawari, menghubungi orang yang sudah kita kenal, orang dekat tadi gitu ya, percaya insya Allah. Waktu saya baru join juga dulu saya asli bingung banget ya mau ngajak siapa gitu ya.
Jadi yang saya ajak adalah ibu saya gitu ya, nggak akan bisa menolak gitu kan, rekrutan pertama, kemudian nawarin adik gitu ya, walaupun waktu itu dia menolak. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah pertama adalah bikin list ya, daftar kontak orang terdekat atau inner circle dulu ya. Catat siapa aja keluarga, kakak, adik ya, kemudian ibunya bila perlu gitu ya, kalau ibunya masih pengen bisnis gitu, kemudian saudara ya, sepupu, ipar, kemudian teman aja tuh udah banyak banget teman-temannya, dari teman SD sampai teman SMP, kuliah, kemudian tetangga, kemudian teman kantor. Kalau misalnya nanti teman-teman udah bikin list daftar kontak orang-orang terdekat, baru kita mulai nih orang-orang yang di luar lingkaran orang terdekat tadi ya, kita bisa dapetin tuh dari kayak tadi kata Mbak Fonita, bisa dari iklan ya, iklan di sosial media, kemudian bisa juga dapat kontak baru, nama baru saat kita melakukan prospecting, misalnya di Car Free Day ya, atau teman-teman ngadain prospecting ya di mana lah ya gitu ya, acara bazar atau apa, di mana teman-teman pasang produk-produk display Oriflame, kemudian teman-teman bikin nyiapin tester-tester gitu ya. Nanti di sana bakalan minta data mereka gitu ya, data dari customer yang datang gitu ya ke acara prospecting kita. Kemudian daftar kontak itu juga teman-teman baru ya, yang dari sosial media ya. Jangan lupa nanti di slide saya tipsnya akan saya jelaskan juga bagaimana caranya supaya daftar kontak ini akan terus bertambah. Lanjut. Nah, teman-teman, ini udah. Oke, tips jitunya adalah tanya referensi pada setiap pelanggan ya. Misalnya nih, teman-teman sudah bikin listnya ya, daftar orang terdekat udah 20, udah 50 misalnya. Kemudian dari kenalan udah nih 50 juga ya. Nah, biasanya kan downline tuh ya, terutama yang masih baru-baru ya, pas kita tanya, "Gimana, Mbak?" gitu ya. Dia bilang kan, udah Mbak, udah nggak ada lagi Mbak yang udah nolak semua, atau misalnya semuanya pada bilang produk Oriflame tuh mahal gitu ya. Terus kita tanya kan, Mbak udah nawarin atau misalnya udah cerita tentang Oriflame ke berapa orang gitu ya. Padahal tadi dia bilang udah semua gitu ya, dengan kalimat lebay. Padahal setelah ditanya ternyata baru 5 orang. Atau pas kita tanya misalnya kalau secara offline nunjukin katalog buat berjualan, ternyata dia cuma punya katalog 2 gitu ya. Jadi biasanya suka merasa mentok gitu ya. Udah 50 orang ini, aduh sudah udah nggak bisa nawarin siapa lagi gitu ya, udah ngerasa udah stuck gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita sering melupakan teman-teman bahwa pelanggan kita nih, kita bisa dapat kontak baru dari referensi yang pelanggan kita tadi ya, yang tentunya pelanggan yang bagaimana, tentunya pelanggan yang happy, yang udah puas ya belanja sama kita, merasa nyaman, merasa kalau dia habis belanja beli produk Oriflame sama kita, dia bisa konsultasi, nanya-nanya gitu ya. Biasanya nanti kita bisa sambil ngobrol tuh kan, kira-kira ada nggak temennya Mbak yang ya tadi gitu ya, misalnya punya problem yang hampir sama dengan dia gitu, misalnya yang punya flek-flek hitam. Nah itu nanti dia bakal kasihkan, ini Mbak ada Mbak namanya, nanti bilang aja temennya tahu dari aku gitu. Nah jadi akhirnya kita dapat kontak baru lagi gitu ya, bisa dapat referensi dari pelanggan kita ya. Atau bisa juga teman-teman saat kita udah membangun interaksi gitu ya, prospek misalnya, kemudian dia setelah kita ngobrol, kemudian dengan proses yang panjang kita kemudian akhirnya menawari Oriflame, kemudian dia menolak. Nah biasanya kita langsung itu ya, langsung kecil hati gitu ya, udahlah dia udah nolak gitu ya, padahal belum tentu. Padahal coba teman-teman tanya, Mbak mungkin adiknya Mbak mau gitu ya. Nah karena waktu itu pernah juga ya teman saya ya, dulu waktu saya awal-awal join, teman saya menolak, tapi dia bilang adiknya mau, katanya kan pengen nyoba belajar berbisnis. Nah hal yang sama juga saya dapatkan juga referensi itu saat misalnya saya ada teman jauh juga, kemudian tiba-tiba dia ngubungin saya, dia bilang katanya Mbak, saya keponakannya Mbak Ani misalnya kan. Oh iya, soalnya dia cerita katanya kalau mau belajar bisnis, pengen punya penghasilan, bisa hubungin Mbak Eka. Nah ini referensi teman-teman ya, orang sampai bisa mengasih referensi itu karena mereka trust, percaya sama kita gitu ya. Makanya itu harus benar-benar dibangun hubungan dengan pelanggan, karena kita bisa memperluas daftar kontak kita, menambah, kemudian mendapatkan banyak referensi dari pelanggan kita. Lanjut Pak.
Nah, teman-teman, beberapa tips receh dari saya. Pertama ya, kita ini kan pelupa banget ya, apalagi yang udah emak-emak ya. Kadang tuh mau ngerjain apa, udah inget nih, pengen bikin apa, melis nama-nama prospek atau pelanggan. Tapi kemudiannya kan urusan rumah tangga, urusan anak lah, lupa. Jadi teman-teman harus punya siapin buku catatan khusus ya. Ini adalah berisi nama prospek, kemudian atau pelanggan kita gitu ya. Bank nama ya, kalau dalam bisnis kita yang bisnis people, bisnis jaringan ini itu ibarat darahnya nih kalau dalam tubuh ya. Kebayang nggak kalau nggak ada darahnya ya. Jadi aset kita, harta kita banget ya, bank nama seperti kata Mbak Fonita tadi ya, harus selalu bertambah, harus ada terus gitu ya. Sama nih Mbak Fonita, saya juga pakai teori kolam ikan. Teman-teman kebayang nggak? Kolam yang hanya berisi 100 ikan dengan orang sebelahnya yang kolam yang berisi ikannya ada 5.000, kemungkinan yang akan mendapatkan ikan lebih banyak itu kolam yang mana? Pasti kolam yang isi ikannya banyak ya, yang isinya 5.000. Maksudnya apa? Kayak sekarang kita punya daftar nama nih. Daftar nama kita nih cuman 50 atau bahkan cuman lebih sedikit dari 50 nama. Sementara nih ada brand partners Oriflame lain yang dia daftar namanya itu sampai ribuan. Ya hasil dia selama ini terus nambah daftar daftar nama. Kemungkinan akan banyak dapat closingan penjualan atau rekrutan itu tentu yang memiliki daftar nama lebih banyak ya. Tugas kita adalah memperbanyak ikan di dalam kolam kita yang udah ada nih, contohnya Facebook gitu ya, yang friends-nya masih sedikit ya perbanyaklah itu supaya friends-nya sampai 5.000 full gitu ya. Kemudian memperbanyak kolam. Kalau selama ini kolamnya hanya Facebook ya nambah kolam ke Instagram, nambah kolam ke sosial media lainnya gitu ya, atau via WhatsApp segala macam. Jadi pastikan teman-teman selalu mencatat ya nama-nama di bank nama di buku khusus ini. Kalau bingung Mbak, siapa aja sih Mbak? Pakai simulasi 2 menit ya. Simulasi 2 menit ini karena seorang pakar MLM dia bilang sekarang gini deh, kalau bingung misalnya ya kita atau downline kita bingung disuruh bikin list nama gitu ya. Seandainya kita mau ulang tahun nih, mau bikin acara perayaan ulang tahun. Sok sekarang tulis gitu ya, siapa-siapa yang mau diundang. Itu ternyata cepet banget teman-teman ya, mereka nulis tuh sampai 10, sampai 50, sampai 100 nama gitu ya. Nah seperti itu juga sebenarnya ya, jadi teman-teman jangan langsung memfilter. Misalnya nih saat kita pengen bikin list nama, terus kita ingat teman kita Budi, kayaknya Budi bakalan nolak deh, dia kan orangnya ini banget, nggak suka bisnis. Nah jangan, pokoknya tulis aja semuanya teman-teman ya. Nanti dari list itu nanti baru kita filtering lagi. Nah kemudian penamaan bank nama di kontak handphone kita. Nah ini kemarin ya sehati banget sama yang udah dijelasin sama Mbak Dian. Padahal kita udah nggak janjian loh gitu ya. Tapi kemarin dia udah jelasin juga, mention juga tentang ini ya. Jadi biar kita nggak lupa ya di HP kita tuh baik itu customer ataupun prospek selalu save nama mereka dengan sistem yang bagus gitu ya, supaya tadi gitu ya, supaya kita gampang saat tiba-tiba ting ada WA masuk terus kita nggak inget kan, dia bilang halo Mbak saya Ani mana ya gitu ya, padahal ternyata dia pernah hubungin kita 2 bulan yang lalu. Tapi kalau ada namanya nih Ani prospek FB misalnya bulan Februari, kita langsung oh ini Mbak Ani yang hubungin saya bulan Februari lalu ya. Nah jadi teman-teman ini juga berlaku untuk pelanggan customer kita. Buat apa ya tadi kalau misalnya ada promo, kalau ada info-info apa, kita sudah gampang search-nya untuk menghubungi dia kembali. Lanjut. Nah tips receh kedua ya yaitu bagaimana caranya memperbanyak kontak ya. Kalau misalnya secara online ini teman-teman ya, yang saya lakukan ya mungkin tadi kalau teman-teman sudah bisa beriklan silakan beriklan untuk dapatkan database kenalan yang baru, yang banyak yang baru. Tapi kalau misalnya kita nggak beriklan, pertama ya yang secara organik kita bisa masuk ke Facebook group ya, entah itu yang biasanya peluang bisnis, jual beli ya. Apa yang dilakukan? Teman-teman jangan tiba-tiba posting misalnya nih posting jualan parfum atau apa panjang lebar gitu ya. Tapi teman-teman hanya ya pengalaman saya hanya sebagai silent member aja ya. Ngapain saya di grup itu?
mengamati ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih ada nih orang lain gitu ya, grup member di grup itu yang posting peluang dibuka dicari nih 10 orang peluang bisnis apa nggak keruan. Terus itu yang komen ada ratusan orang ya, yang saya mau infonya. Nah, biasanya saya bakal lihat nih, saya kan target marketnya misalnya ibu rumah tangga atau wanita yang masih muda. Jadi saya lihat nih, oh yang ini. Nah, orang-orang yang komen tadi yang sesuai dengan target market saya add Facebooknya ya. Nggak langsung saya spamming, langsung inbox, Mbak join Oriflame aja Mbak. Atau misalnya langsung saya copy paste, ini Oriflame ini. Enggak teman-teman. Tapi tadi seperti yang diajarin dari kemarin ya, bahwa kita membangun interaksi dulu ya. Jadi temenan dulu di FB, kemudian kalau dia nerima pertemanan kita langsung, makasih ya Mbak udah nerima request friend saya gitu, salam kenal ya. Terus nama-namanya tadi catat di buku bank nama ya. Kenapa? Karena nanti kita akan rutin komen di, kalau dia bikin status atau kalau dia ulang tahun, itu namanya membangun interaksi ya. Sampai akhirnya nanti ya terbangunlah hubungan yang baik yang akhirnya nanti ya tadi kan seperti kata Mbak Wita, kayak nanti kita bakalan panen tuh ya. Ada yang cepet join Oriflame karena dia menyimak Facebook kita, sosial media kita, kemudian dia tertarik. Tapi ada juga yang butuh bertahun-tahun, tapi mereka adalah aset kita ya, bank nama kontak kita. Kemudian kalau misalnya teman-teman di Instagram, pengalaman saya juga aktif di komunitas tertentu ya. Dulu waktu di akun Instagram saya yang lama sebelum dihack, itu saya sering banget posting home decor gitu ya. Kemudian nah ketika saya main hashtag misalnya nih ruang tamu minimalis atau apa gitu. Nah tuh nanti ada akun-akun home decor yang itu udah followernya ratusan ribu, puluhan ribu, itu suka repost kemudian tag akun Instagram saya. Kemudian saya banyak banget nerima follower baru. Nah sama, kita bangun interaksi. Saya juga banyak dapat rekrutan organik tuh dari seperti itu. Tapi jangan sampai juga ini jadi time bandit teman-teman ya. Tapi ini adalah salah satu cara untuk memperbanyak kontak baru ya. Karena dari yang perlu teman-teman hindari adalah tadi ya, tidak boleh spamming langsung gitu ya, nawarin Oriflame. Teman-teman bukannya ditanggapin, malah teman-teman malah diblok sama orang itu. Kayak kata Koyudis, orang tuh nggak suka loh dijualin, jadi langsung terang-terangan tuh biasanya mereka nggak suka. Ya kebayang aja ya, misalnya kita lagi di rumah kita nih gitu ya, tiba-tiba ada orang gelar jualan di halaman atau tiba-tiba ngetok masuk dalam rumah, tiba-tiba nawarin jualan, kita lagi santai-santai, tentunya nggak nyaman banget ya. Jadi kita bangun interaksi ya, dari yang tadinya mereka yang nggak kenal, kita bangun interaksi, kita komen, kita sapa. Ingat, interaksi kuat, jualan hebat, rekrutan akan hebat juga ya. Dari sana akan membangun trust, kepercayaan ya. Kalau mereka sudah trust teman-teman, kayak dulu saya orang tuh join ya, Mbak saya jelasin dulu ya Mbak bisnisnya, nggak usah deh Mbak, saya percaya sama Mbak Eka. Nah seperti itu tuh, kalau mereka sampai trustnya ke kita gitu ya, itu lewat apa ya, karena tadi membangun personal branding yang bagus di sosial media ya, sampai kemudian akhirnya mereka loyal. Lanjut Pak. Nah selalu tadi buat dapetin referensi nama tadi, minta jangan tiba-tiba kita nginbox atau WA pelanggan kita atau prospek kita gitu ya tanpa izinnya ya. Jadi selalu kalau misalnya nih dia nanya-nanya, kemudian dia nggak jadi beli, nah kita selalu minta izin, Mbak kalau ada info promo saya boleh WA lagi. Ini juga yang dilakukan para downline saya yang jago-jago jualan sampai ratusan BP setiap bulan ya. Jadi mereka tuh sudah hafal tadi siapa pelanggan-pelanggannya tadi yang memang dia penyuka parfum eklat gitu ya. Jadi setiap ada promo udah pasti tuh langsung hubungin gitu ya. Dan dia juga malah yang pengen kasih tahu saya Mbak ya kalau ada promo. Ya kita nggak bisa juga maksa teman-teman. Ada orang memang dia benar-benar nggak mau join sebagai member, cuma pengen sebagai pembeli aja. Nah kemudian tadi ya, kalau misalnya orang yang kita ajakin, orang kita tawarin itu menolak ya, jangan putus sampai di situ. Tapi teman-teman nanya gitu ya, tadi referensinya gitu ya, siapa yang bisa direkomendasikan ya. Tentunya nggak bisa maksa juga. Kalau dia memang nggak mau, ya udah ya, kita nggak boleh maksa ya. Tapi kalau memang dia bersedia, langsung add akun sosmed teman yang dia rekomendasikan ya. Jadi teman-teman update selalu bank nama aset kita setiap
kalau penambahan itu setiap hari, tapi setiap awal bulan tuh update ya. Dari 100 nama ini mana yang masuk warm prospect tuh maksudnya dia udah responnya udah bagus, kemudian tapi belum closing, harus kita follow up lagi. Mana yang cold yang nggak respon sama sekali, kemudian kita harus tahu kapan kita harus hubungin lagi ya. Jadi kayaknya udah selesai ya, Pak Roni? Iya udah selesai. Ini ya, makasih ya Mbak. Makasih Mbak Eka.